Jangan sampai diberikan kekuasaan, dititipkan tapi berbuat zalim. Dulu sudah ada yang lebih hebat, namanya Fir'aun. Zalim, dihancurkan juga oleh Allah. Antum pasti simpen, Korun tidak. Saking kayanya dia jalan bawa, ayo tuh, ini saya nih, saya. Kaya, sombong. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan, Pak. Nabi Musa itu pernah akan berdakwah pada Fir'aun. Ya, saat akan berdakwah, itu memohon dulu pada Allah. Supaya hatinya itu lapang, nggak cepat panas. Ya. Tidak sepanas inilah itu ya. Baik. Jadi Fir'aun itu Pak, Bu, itu makhluk yang sangat bukan cuma kejam, tapi menyebalkan. Ya. Dan menjengkelkan itu. Kalau sudah menyampaikan kalimat-kalimat, itu bukan cuma kita kesel, kadang-kadang nusuk, kadang susah dipahami ya. Itu rambutnya sudah nggak bagus tuh kelihatannya. Ya, tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh nyukur, suruh dipisahkan kepala dari badannya. Itu kalau manusia nggak sabar dengan seperti itu, bukan cuma jengkel itu. Kalau disampaikan pada seorang nabi, nabinya cepat emosi, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ini manusia bisa berbuat banyak mafsadat dalam kehidupan. Tolong wafatkan sekarang aja, supaya nggak banyak masalah dalam kehidupan. Doa nabi kan cepat dijawab Pak. Ya cepat dijawab. Tapi yang diminta oleh Nabi Musa bukan, supaya ada hikmah dakwah bagi kehidupan kita setelahnya. Jangan sampai diberi kekuasaan tapi zalim. Awas hati-hati. Jangan sampai diberikan kekuasaan, dititipkan tapi berbuat zalim. Dulu sudah ada yang lebih hebat, namanya Fir'aun. Zalim, dihancurkan juga oleh Allah. Jadi kalau Anda dititipkan kekuasaan kemudian zalim, Anda ketinggalan zaman. Dulu sudah ada yang begitu. Dan uniknya, temannya Fir'aun itu kan Korun, pengusaha hitam. Jadi dibalik ada orang-orang yang dititipkan kekuasaan zalim, selalu ada di belakangnya pengusaha hitam. Bukan kulitnya hitam, tapi memang buruk perilakunya. Ya, diberikan, wah kayaknya luar biasa Pak, Korun itu, Quran surah ke-28 ayat 76 itu, ya sampai dengan 79-nya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Korun itu termasuk dari kaumnya Musa, berarti sezaman dengan Firaun. Ya kan? Ya, tapi dia mulai menyimpang. Tapi Anda mesti catat ini. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Itu kekayaannya, kunci-kunci berangkasnya saja sulit dipikul oleh orang-orang terkuat di zamannya. Jadi kalau kemana-mana Pak, itu bawa bodyguard di belakang. Bodyguard ini bukan jagain Korun, karena dia memang sudah terjaga karena dekat dengan Firaun. Yang paling menarik cuma untuk pamer aja, bodyguardnya ditugaskan cuma bawa kunci-kunci berangkasnya begini di belakang. Ini saya nih, tuh lihat kunci saya tuh. Mau nyuri, ambil aja, dia aja nggak kuat ngambil kuncinya. Ya, itu luar biasa. Kaya luar biasa, cuman sombong. Sombong di ayat 79-nya bahkan setiap keluar, fakharaja ala qaumi fi zinati. Setiap keluar tampilannya Masya Allah dengan semua kekayaan yang dia miliki. Tampil tuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau sekarang bukan miliaran lagi, triliunan barangkali di belakang. Ya. Antum kalau punya kunci berangkas satu aja, antum tampilkan, dipamerkan, antum sembunyikan. Pasti disembunyikan, nggak ada dipamerin. Begitu punya berangkas satu, kuncinya dipoto begini, ceplik. Di-update kemudian di Instagram, kunci berangkas saya, cari masalah. Antum pasti simpen, Korun tidak. Saking kayanya dia jalan bawa, ayo tuh, ini saya nih, saya. Kaya, sombong. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Dan keterlaluan tuh. Karena nggak sekaya Korun. Yang paling kaya aja sombong hancur. Ini yang kayaknya nggak seberapa mau sombong, bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, kesemuanya lah gitu. Ya hancur juga. Musa ini ketika mau dakwah langsung bermohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, mohon lapangkan hati saya supaya ketika mendengar kalimat-kalimat Firaun nggak cepat tersinggung. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatan min lisani. Lancarkan di lisan saya supaya menyampaikan dalam keadaan yang terang. Yafqahu qawli, dan dengan itu mereka cepat paham. Bapak Ibu sekalian, berdoa dikabulkan oleh Allah. Tapi yang paling menarik, bandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa mau berdakwah, berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri, dikabulkan. Nabi Muhammad sebelum minta sudah dikabulkan. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan jiwamu? Sehingga ketika orang lain mencela dan sebagainya, engkau akan lebih merasa sabar. Nabi Musa mau dilempari kata-kata oleh Firaun, minta kepada Allah supaya tenang. Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang Taif, tidak membalas. Kata Nabi Muhammad SAW, lah,
Fa innahum qaumun la ya'lamun. Malaikat penjaga dua gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, mud yadaika ila sama." Angkat tanganmu ke langit. Sudah gatal tuh malaikat. Dalam tanda petik ya. Mintakan kepada Allah supaya saya angkat gunung Taif itu untuk menghimpit mereka semua. Apa kata Nabi? Dah, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum sadar saja. Saya bermohon, justru terbalik. Saya bermohon pada Allah, ya Allah, tolong hadirkan nanti orang-orang di bumi Taif ini yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bukan sekarang, mungkin nanti, kata Rasulullah. Dilempar dengan batu, gak membalas. Nabi Musa berkata, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad belum minta turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan bimbing engkau sebelum minta supaya mudah dalam menjalani dakwah. Setiap ada kesulitan, tenang. Nabi Muhammad SAW. Itu diantara keutamaannya. Karena itu menggunakan kalimat laqad. Ini baru 2 huruf, Pak, untuk Nabi Muhammad itu. Laqad. Ya, laqad ja'akum. Kalau mau lebih jauh lagi, Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi tahukah Anda, bapak para nabi ini sampai menyebutkan Nabi Muhammad SAW berdoa setelah meninggikan bangunan Ka'bah. Diisyaratkan Quran surah kedua ayat 129. Posisi paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti segera hadirkan utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Saya mau tanya, mohon maaf, siapa rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah? Tidak ada selain Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Itu zaman Nabi Ibrahim masih 30 generasi. Kalau zaman Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2000 tahun, berapa masa itu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Mohon ya Allah segera hadirkan Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah ini. Silahkan Anda cek sendiri. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Sudah minta kepada Allah. Nah, jadi Nabi Ibrahim minta kebaikan buat Rasulullah. Nabi Isa gembira. Nabi-nabi lain memujinya. Masa kita umatnya yang langsung diberikan nabi ya, tidak senang dengan risalah beliau? Jelas ya? Seharusnya nabi dulu minta, bahkan berharap tuh bisa hadir bersama beliau untuk mengikuti tuntunannya. Kata Nabi Muhammad, kalau Musa ada dengan saya sekarang, dia akan ikuti tuntunan saya. Kalau Musa ada sekarang, dia akan ikuti tuntunan saya. Ini kalimat disampaikan kepada orang-orang yang masuk Islam pada saat Nabi hijrah ke Madinah, yang masih membaca-baca Taurat.